Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya suka mengingatkan, kalau ada orang azan, kita ngikut ya. Ngikut seperti yang dia baca itu. Oleh itu diam. Saya yakin kita bukan sik belajar, tapi lupa. Masih aja bising ada orang azan. Yang mananya sik faham. Udah tua-tua sik faham-faham. Oleh itu saya akan bosan mengingatkan, ikhlas. Jangan tunjuk orang. Ya. Azan, diam. Ngikut apa yang dia baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali, hayyalas shalah, la hawla wa la quwata illa billah. Selesai, doa. Itu satu. Yang kedua, bila qomat, berpusu-pusu, lari ke depan. Tuh. Sampai ada hadis mengatakan, kalau perlu kita bayar itu yang di depan. Ustaz, tolong ke depan segera. Nanti kami bayar, Ustaz mundur. Karena hebatnya yang di depan itu. Oleh itu saya suka ulang-ulang. Berpusu-pusu ke depan, lari ke depan. Istilahnya ya. Janganlah lantak orang sampai berebut ya. Saya sedih. Kosong depan. Tapi belakang penuh. Belakang mana? Belakang sekali penuh. Ya, jangan marah, saya ingatkan terus untuk kebaikan. Saya sih mau dituduh, ustaznya pun diam. Saya sih mau tuduh. Biar orang marah sama saya. Daripada saya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab saya ingatkan. Mungkin tekniknya keliru, terlalu keras. Itu teknik. Apa sebab? Si berubah-berubah. Tapi kalau Tuan Imam juga lambat takbir, sih betul. Kena mengurus yang belakang. Kan sih lurus-lurus ya. Betul sih. Ada yang tertawa-tawa. Ada yang tepuk-tepuk. Saya tengok mukanya tua-tua. Kecuali biak. Itu yang saya sedih karena kita sudah tua. Kalau biak kecil, tak ada masalah. Silakan Anda kemehkah kalau kecil-kecil. Bersihkan saja. Tapi kalau yang tua, sayang ya memungut ya. Memungut pahala ya. Ya tidak mustahil kita masuk surga terakhir sebab sholat di saf awal. Ya Allah, poin aku cuma saf awal aja. Yang lainnya aku rusak. Mudah-mudahan Allah dengarkan. Jangan dikira satu butir kecil itu si dihitung oleh Allah. Kita aja sih ambil berat. Allah ambil berat setiap langkah. Apalagi mau di rumah ya. Kita jalan Allah lari. Tuh hadisnya tuh. Kita lari Allah cepat. Apa mananya? Respon Allah itu hebat. Jangan samakan dengan makhluknya. Lambat respon. Jadi tolong yang hadir terutama segera ke depan. Yang lambat belakang. Tapi jangan diperlambat. Santai jalan, santai. Imam istawu tetap juga santai. Kalau naik kereta api sudah tertinggal.
Kita naik apa? Lori. Tunggu bang, tunggu bang. Itu lori, kereta api, saya akan tunggu. Atau apa? Gelombang, saya akan nunggu orang. Ya, with no man. Ya, time and tide with no man. Kereta api jangan harap lamban macam kita tuh. Udah bunyi, udah jalan. Kapal terbang juga jalan, tapi kapal terbang masih boleh panggil ya. 3 kali ya dipanggil. Tapi kereta api sih manggil. Aduh sayang di Sarawak saya ada kereta api. Jadi saya cakap, saya pernah ketinggalan itu kereta api. Ya. YB pun ditinggal, presiden ditinggal. Apa sobat? Nanti kan kena lantak di jalanan ya. Jadi lambat satu, lambat semua. Ya, maaf ya. Saya sebab ya Allah namanya pun berjamaah, jadi saling ingatkan lah. Jadi tolong siapa-siapa yang di belakang ingatkan kawannya, maju, maju. Ya, itu. Ya, kalau adzan diam, jawab. Maaf ya. Soalnya apa? Ngaji biasa saja susah betul ya. Kita sekarang ini kita coba, mungkin udah 2-3 kali nih surah Al-Kautsar. Tapi penting sekali. Sebab masalahnya masalah kehidupan. Bahwa hidup itu perjuangan. Perjuangan itu pengorbanan. Jadi hidup adalah pengorbanan. Berkorban untuk diri sendiri, berkorban untuk keluarga, berkorban untuk masyarakat, berkorban untuk negara. Mustahil boleh hidup sendiri. Sekurang-kurangnya kalau mati diangkat oleh orang. Pergi ke Semeriang sendiri. Oleh itu sampai bila kita sih mau berkorban? Untuk toleransi dengan kawan-kawan. Timbang rasa. Itu. Itu. Ya, jadi tajuk ya, yang saya coba fikirkan bahwa al-hayatu aqidatun wa syari'atun wa jihadun. Oleh itu berkali-kali saya ingatkan diri saya, mun kita sih mau berkorban jangan hidup. Mesti berkorban hidup itu. Kecil atau banyak. Ya, si ada yang lurus ya, santai. Ya, dulu selalu YB pemimpin mengatakan apa? Jangan ingin hidup di zon selesa. Kita selesa saja. Sayat selesa. Makan selesa. Si mungkin. Mesti ada pengorbanan sekali-sekala. Ya, itu. Sehingga dikatakan, ya, kalau kita berani hidup, harus berani mati. Sebab yang mati itu yang hidup. Kalau takut mati, kita sih hidup. Karena kita hidup, pasti akan mati. Berani sih mati, berani. Itu. Mun berani mati, harus berani hidup. Sebab yang mati itu yang hidup. Kenapa saya berani mati dan terus berani hidup? Mun si berani mati, jangan hidup. Sebab si mau mati kan? Itu saya ingat-ingat itu. 50, 60 tahun yang lalu. Saya dinasihati. Cikgu macam itu. Bahrudin, kalau kamu berani hidup, harus berani mati kamu. Kalau tidak berani hidup, mati saja. Oleh itu penting pengorbanan. Jadi surat Al-Kautsar tidak semestinya selalu dibaca Idul Adha. Sebab pengorbanan itu selama hidup. Cuma simbolnya potong sapi. Itu. Ya. Sapi sudah berkorban untuk kita ya. Bila kita berkorban untuk sapi? Simbol saja ya. Itu kalau tidak Ismail sudah dibunuh. Itu nah. Jadi kita ingatkan selalu. Karena tajuknya tafsir, kita cobalah makna-maknanya ya. Inna a'tainaka
al-kautsar. A'tainakal kautsar. Sesungguhnya sesungguhnya kami a'tainaka, kami Allah sudah memberikan kepadamu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat banyak. Oleh itu tidak disebut bendanya ya. Banyak apa saja. Melimpah ruah ya. Oleh itu supaya tanda syukurnya senang. Fasalli li rabbika wanhar. Tanda syukur itu. Dengan nikmat yang melimpah ruah. Kata Allah, Muhammad salat. Ya, orang Islam terima kasihnya sama Allah, salat aja ya. Utama. Oleh itu salat menentukan. Orang yang rajin salat senang bayar zakat, mun kaya tuh. Mun si salat si akan bayar zakat, mesti loke. Yang rajin salat akan pergi haji. Ada orang pergi haji tapi si salat. Rajin di Mekah salatnya. Tuh kan. Naik ya. Ya, di Mekah orang sih pernah lupa salat. Satu contoh yang hebat betul. Ya, takut, malu. Ya, bayar zakat. Ya, itu apalagi haji. Oleh itu mengapa disebut fasalli li rabbika? Karena salat adalah ibadah utama dan pertama. Sebelum yang lain diarahkan, salat dulu. Isra Mi'raj, istimewa kan begitu kan? Yang lainnya kemudian. Dan salat semua si ada pilih-pilih. Kecuali uzur syar'i saja. Laki, perempuan, semua salat. Besar, kecil. Tapi kalau zakat yang kaya saja. Sedekah yang sempat. Haji yang ada kelapangan. Tapi salat. Tuh, siap mana? Kalau ada, tolong kita bincang. Ada yang boleh sih salat. Kecuali uzur syar'i. Saya sedang cari. Pernahkah lelaki ada uzur syar'i? Kalau perempuan, no comment. Kalau lelaki, coba uzurnya apa? Tolong cari. Sampai kami sih sholat. Tidak pernah ayat dan Quran dan hadis bincang soal itu. Bahkan perang pun wajib sholat. Jarang dibincang ya. Perang wajib sholat. Dan berjamaah lagi. Teknik-tekniknya ada ayatnya nanti. Ayat perang ya. Dan sholat. Tuh coba tuh. Perang sekarang lebih senang sholatnya. Sebab tidak bersemuka. Dulu bersemuka. Pakai pedang ya. Sekarang sambil tidur nembak. Kan sambil salat. Tembak. Allahu Akbar. Pelurunya lari sendiri. Dulu tidak depan. Ya? Tapi masih tetap wajib sholat. Termasuk ketika musafir. Ya? Oleh itu jangan bosan kalau sholat diulang-ulang. Sebab yang paling sering orang meninggalkan adalah sholat. Orang suka bayar zakat tahu. Suka umrah tahu. Tapi sholat kadang-kadang suka, kadang-kadang sih. Ada moodnya. Kalau umrah sering-sering lebih bagus. Ya, nah, itu. Ya. Wanhar karena Tuhanmu dan hendaklah engkau berkurban ya. Ada orang cakap berkorban. Yang ini original, berkurban. Arabic langsung ya. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci engkau itulah yang akan putus. Apa konotasinya, konteksnya ini? Macam susah ya, nyambung ya. Oleh itu perlu ditafsirkan.
Sesungguhnya telah kami berikan kepadamu sangat banyak. Kepadamu ni ingatkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sangat banyak sekali anugerah, nikmat karunia Tuhan kepada engkau, ya utusanku, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah dapat dihitung berapa banyaknya kurnia itu sejak dari Quran. Iqra ya, surah Al-Alaq. Disebut itu. Ya, sejak Al-Quran diturunkan sebagai wahyu. Ya. Nikmat yang diilhamkan sebagai hasil pikiran. Nubuat. Apa nubuat itu? Kenabian. Orang Kristen nubuatan. Rebiga. Itu nubuat, kenabian, dan kerasulan. Risalah ya. Penutup dari segala rasul. Rahmat bagi seluruh alam. Pemimpin bagi umat manusia. Memimpinkan agama yang benar. Untuk keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semuanya itu dengan cabang dan ranting ya, dan ranggasnya tidak dapat dihitung berapa banyaknya. Maksudnya dari yang besar-besar sampai yang kecil-kecil. Boleh kita hitung? Dari mulai kepala sampai ujung kaki. Kan susah ngitungnya. Kadang-kadang kalau disebut orang senyum-senyum. Tidak merasa itu nikmat ya. Dengan bulu-bulunya sekali. Kan nikmat itu. Barangkali kita melamun ada manusia sih ada bulunya. Laki ke perempuan? Nah, itu. Lalu ada perempuan ada bulunya. Cakap lagi kita. Ya. Ada perempuan ada misainya. Weh, macam lelaki. Macam dia yang mau ya. Cukur lagi, tumbuh lagi. Ya. Pernah tidak jumpa ya perempuannya, lelaki ya, bulunya tebal macam kera. Mudah-mudahan sabar dia, ditakdirkan ya. Semua ya bentuk. Ya, itu. Ya, tapi itu anugerah Allah. Ada kelebihannya. Bukan Allah mengaibkan hambanya. Satu ujian kepada Allah. Sabar sih. Dengan keistimewaan kamu itu. Kadang-kadang kalau sutradara itu dijadikan artis itu. Boleh dijual. Kelainan dia itu. Kita saja yang sih suka. Orang putih suka yang aneh-aneh. Apa? Boleh dijual. Maaf. Kebanyakan orang Islam saja. Selalu negative thinking. Ya, itu. Selain dan itu, dari itu ada juga tafsir. Nah, yang lain tentang Al-Kautsar ya. Yang tadi anugerah ya banyak dari kerasulan, dari Quran, ya, dari rahmatan lil alamin. Ya, Nabi Muhammad saja ya rahmatan lil alamin. Yang nabinya stop terbatas, kawasannya terbatas, ya, usianya terbatas. Nabi kita sih terbatas. Dan diakui oleh orang Islam atau non-Muslim. Silahkan kalau dia sih jujur. Tapi terang-terangan mengakui. Muhammad saja nomor 1. Cuma kebencian, kedengkian. Yang orang tidak jujur. Yang membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh saya sebut. Tokoh-tokoh Quraisy si suka kepada Muhammad. Apa sebab? Kenapa bukan aku? Nah itu. Ya. Orang besar-besar Quraisy kan banyak yang si suka sama Muhammad. Kenapa bukan golongan aku yang dijadikan Rasul? Kenapa Muhammad? Itu saja masalahnya. Bukan Muhammad si baik. Tapi si suka Muhammad yang dilantik. Itu. Namanya tidak jujur kan? Ya. Dan banyak terjadi macam itu. Si suka bukan golonganku.
Mun bukan aku saya suka. Mestinya aku. Gitu kan. Dari dulu dan itu manusiawi. Normal itu orang macam itulah. Kalau tidak ada pendidikan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Contoh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengorbanan. Ya. Yang kedua, dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh Tirmidzi dan Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar itu anaknya Umar bin Khattab. Ya. Al-Kautsar adalah nama sungai di surga. Supaya tahu ya. Yang tadi kan anugerah. Nikmat-nikmat. Yang ini nama sungai. Ya, kata siapa itu? Kata Abdullah bin Umar, kata Tirmidzi. Ya. Dan dalam sebuah hadis lagi yang dirawikan oleh Muslim. Dalam sahihnya ya. Kalau disebut Muslim, mesti sahih Muslim ya. Disebut Bukhari, sahih Bukhari. Tidak ada nama lain, istilah lain. Tidak ada. Ya. Diterimanya dari sanadnya daripada Anas bin Malik. Al-Kautsar, nama sebuah sungai sebelum menjelang ke surga. Kita akan dibagi sungai, melalui sungai, lepas itu baru ke surga. Yang tadi sungai di surga. Tapi yang ini seolah-olah di luar surga. Kalau kita mau ke surga melalui sungai itu dulu. Itu nah. Itu. Di sanalah umat Muhammad akan minum bersama Nabi seketika akan meneruskan perjalanan ke dalam surga. Ini benda-benda gaib. Yang satu sungai di surga, yang satu sebelum surga. Supaya kita minum dulu bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru masuk surga. Nah itulah. Ikrimah menafsirkan Al-Kautsar ialah nubuwah, kenabian. Ya, mirip dengan yang tadi. Muhammad itu adalah nabi, Muhammad itu adalah rasul. Ya, sama. Al-Hasan mengatakan bahwa Al-Kautsar itu Quran. Lalu Al-Mughirah mengatakan Al-Kautsar itu Islam itu sendiri. Maknanya agama Islam itu anugerah yang besar. Dan orang banyak yang keliru sekarang. Siapa Adam itu? Siapa Nabi Musa? Siapa Nabi Isa? Muslim semua. Nabi Ibrahim kan Hanifan Musliman. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardo Hanifan Musliman. Berkenaan dengan Nabi Ibrahim. Nah, itu. Juga Nabi Lot, juga nabi-nabi yang lain ya. Husain bin Fadl mengatakan kemudahan syariat. Itu namanya Kautsar. Undang-undang Islam. Itu memiliki afdoliyah. Keutamaan ya. Untuk rahmatan lil alamin. Yang anehnya, bila syariat Islam berlaku, yang menentang siapa? Orang Islam. Ramai orang Islam suka negara, undang-undangnya syariat Islam. Al-Kautsar ya. Maknanya, undang-undang Islam itu nikmat. Ini nota sedikit ya, nanti saya print. Lawyer-lawyer dari Perancis, karena tengok hudud, Qisas di Arab Saudi, maka dia melawat untuk belajar. Maka discuss dengan lawyer-lawyer Arab Saudi. Dengan banyak pertanyaan, kenapa yang curi mesti dipotong, yang bunuh dibunuh lagi. Diterangkan. Dan ternyata Arab Saudi aman. Dia balik, tidak cakap apa-apa, speechless. Dulu saya paham. Dan itu ayat Allah. Bahwa Qisas itu menghidupkan. Bukan mematikan. Coba tengok. Kalau ada Qisas, ada hudud, aman. Tidak ada korupsi. Tapi orang Islam sendiri, ramai yang saya suka. Kalau orang kafir saya suka,
Si aneh. Dan orang kafir si suka pun tidak layak. Undang-undang ini sih berlaku sama orang kafir. Orang kafir curi saya dipotong. Sesuai hukum dia. Pernah orang Yahudi protes. Kenapa yang mencuri dipotong? Buka Taurat. Dipotong juga. Jadi di Taurat orang curi juga dipotong. Sama dengan Nabi Isa di khatan ya. Itu. Jadi kita kadang-kadang orang Islam tak payah dalil Quran. Ikut aja Injil, Taurat itu. Sudah ada di sana. Cuma disempurnakan oleh Quran. Yang sudah salah, sesat, diperbaiki. Ini yang perlu bertenang. Ya, sebab undang-undang Islam itu Al-Kautsar, nikmat itu. Bukan mencederakan, bukan dendam. Ini ada case dibunuh orang, ujung-ujung masuk penjara 2 bulan. Esoknya keluar lagi, bunuh orang lagi. Cuma orang yang sih tahu, kalau ahli warisnya memaafkan, sih jadi dibunuh. Tuh. Lalu ada yang disebut diat. Token bolehlah kasih duit sama dia. Nah itu. Tidak tahu apa itu ganti. Takkanlah nyawa diganti duit ya. Itu syariat. Disebut diat. Keluarganya memaafkan tidak apa. Ya mungkin ya yang ini ada perasaan. Kalau saya bunuh juga kasihan anak cucunya. Itu. Ya. Tapi bayar diat. Ya, kalau haji dam. Gitu nah. Ya, kena membunuh hewan-hewan yang diharamkan. Ya, membunuhnya. Nah, itu. Abu Bakar bin Iyash dan Yaman bin Ri'ab mengatakan banyak sahabat, banyak umat, banyak pengikut. Itu juga Al-Kautsar. Sahabat Nabi bukan main. Kita juga banyak ya. Itu Al-Kautsar, nikmat ya. Pernah dengar sih sahabat membawa rezeki? Banyak sahabat, makin banyak rezeki. Kita tidak, makin menyusahkan. Itu. Anak bawa rezeki. Anak tuh anugerah. Saya masukkan kategori di sini. Al-Kautsar. Alhamdulillah. Berapa anaknya Ustaz? 12. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Menyusahkan. Anak anugerah. Anak itu nikmat. Anak itu amanah. Anak itu bawa rezeki. Kalau faham itu akan betul. Dan orang ramai. Tidak punya anak, cari anak. Ada bayi tabung. Ada yang pinjam money orang. Supaya punya anak bininya. Yang ini ditiru. Lalu ada orang, anaknya sikit. Begitu sakit pening dia. Sudah 2, si datang-datang lagi. Tapi kalau ramai, ada 11. 10 si datang. Seorang ada datang. Lumayan. Jadi semuanya itu adalah nikmat. Jangan istighfar. Anak banyak, subhanallah. Itu nah. Dicoba di sini ya, ahli tafsir ya. Banyak sahabat, banyak umat. Ya, Rasulullah bangga kalau umatnya banyak. Apalagi negara demokrasi, tahu. Kalau sedikit, kita kalah selalu. Itu kan betul ya. Ada hubungannya sikit-sikit ya. Rasulullah bangga kalau umatnya ramai. Tetapi yang mengamalkan kawan kita Cina. Ramai. Beranak lagi. Kita 2 terus dipotong. Hati-hati tuh. Kalau nanti dalam amalinya berlaku. Kalau demokrasi dengan pengertian yang sebenar, kita kalah. Karena kita sih punya anak.
Ya, sikit-sikit ya. Kalau keliru boleh kita perbaiki. Dan Al-Mawardi mengatakan cahaya bersinar dari dalam hatimu. Itu juga Al-Kautsar ya. Menunjuk jalan menuju aku. Memutuskan jalan kepada yang selain aku. Itu nikmat itu. Ya. Ibnu Kisan mentafsirkan kasih sayangmu kepada orang lain itu nikmat. Ada hadis yang dipertikai tetapi pengertiannya cantik. Di sana dikatakan, saya bahasa sendiri, kita kan keluarga Allah. Siapa-siapa yang sayang sama Allah, sayang sama hambanya. Tuh. Jadi kalau kita tidak sayang sama hamba-hamba Allah, termasuk hewan-hewan dan lain sebagainya, itu bermakna Anda tidak suka sama Allah. Sebab mereka adalah makhluk Allah. Hadis itu karena ucapannya itu ayalullah. Ya, baca hadis 40 itu. Ya, hadis itu dhaif. Ya. Ya, kita tuh keluarga Allah. Hati-hati pakai begini. Kita masih keluarga, sama-sama keluarga Allah. Nanti dikhawatiri Allah itu bapak ustaz kan nenek ustaz. Nah, itu hati-hati ucapannya, oleh itu dhaif itu. Saya sampaikan itu artinya sudah banyak yang nyebut. Tapi tanda kutip. Ya, takut saya paham. Maaf kalau saya sampaikan di sini. Ya, supaya tahu bahwa itu nikmat, ya. Itu juga artinya Al-Kautsar, ya. Lalu ada lagi menurut As-Sa'labi suatu mukjizat dari Allah sehingga doa umatmu yang soleh dikabulkan Tuhan juga. Hati-hati tuh umat yang soleh. Anak yang soleh. Bukan sembarang. Tetapi macam mana? Anak soleh, tapi bapaknya tidak soleh, tapi tetap doakan. Mudah-mudahan Allah dengar ya. Lalu diperbaiki oleh Allah. Sebab teorinya, Allah mendengar, tapi si nyampe sama dia. Dia nolak. Ya, si pernah sholat, kaki botol, dia nolak. Atau diterima, tapi nanti kan ditimbang. Ya. Doa anaknya yang soleh masuk sebagai kategori amalan soleh. Tetapi ketika ditimbang amalan soleh yang berbentuk doa anak itu tadi dinafikan dengan kemaksiatan dia yang lebih berat. Nah, itu hati-hati. Ya, semua ingin anak soleh, tapi kita sendiri harus soleh supaya senang sampainya. Oleh itu Allah adil. Fa'amman sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Itu banyak ditanya itu. Oleh itu selalu punya anak ingin soleh, disekolahkan madrasah, dipondokkan, tapi bapaknya seibadah, kaki botol. Umpamanya ya. Tapi tetap ya, doa tetap Allah dengarkan. Dan mudah-mudahan sampai nilainya itu kepada si bapak yang diharapkan. Tetapi dalam timbangan, saya katakan tadi, ya, doa anak yang diterima oleh Allah dan dibagi, ditransfer untuk dia itu, ya nilai dia ada poin. Tetapi maksiatnya lebih berat. Nah, gitu. Dan tidak mustahil anaknya masuk surga, bapaknya masuk surga, tapi ke neraka dulu. Bapaknya, anaknya kan ngedoakan, nih bapakku di surga ya. Ya barangkali, naudzubillah, bukan ayat, bukan Quran. Kata Allah, tunggu dulu, nya ke neraka dulu sekejap. Lalu kumpul kan? Kenapa kumpul? Kan muslim ya. Nah, itu. Ini keadilan Allah dan itu nikmat. Ya. Oleh itu apapun, jadilah orang Islam dulu. Islamkan dulu.
Ya, gitu. Lalu perbaiki Islamnya, naikkan tarafnya mukmin. Lepas itu naikkan muttaqin. Lalu naikkan muhsin. Itu nah. Itulah semuanya Al-Kautsar ya. Al-Kautsar 2 kalimat syahadat. Agama mana ya yang ada persaksiannya? Tidak ada. Ada 10 commandment ya. Sekarang sudah diubah, tuan-tuan. Katolik yang tadinya si kawin, pendeta sudah boleh kawin. Yang paling bahaya lagi, kita boleh mengkristenkan anak kita. Seorang ustadz, kamu Kristen ya? Boleh. Undang-undangnya diizinkan oleh dia. Dulu sih boleh. Ya, itu jarang didedah ya. Mereka diubah-ubah tuh. Dicobakan supaya mirip dengan Islam. Sampai ada buku doa makan dan lain sebagainya. Bahasa Iban. Semoga diberkati kan Allahumma ya bismikallah bismika fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu ada satu buku kecil itu doa-doa yang sudah diibankan. Mirip doa-doa orang Islam. Untuk mengelirukan ya. Dan Tuhan Lord sudah Allah. Kalau saya secara pribadi suka biar kenal Allah dia. Tapi di dalam satu itu keputusan takut sensitif. Secara jujur semua Tuhannya adalah Allah. Baguslah sudah tahu Allah. Tinggal beriman sih. Gitu. Itu dalam awal-awal kita musyawarah dulu ya. Ketika isu-isu itu ya. Nah, itu saya cakap sih boleh. Ya. Mereka jawabannya Allah. Jadi Allah sendiri ya menyebut Allah itu sendiri Al-Kautsar. Istimewa. Itu nah. Itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Kautsar. Banyak lagi yang lain sehingga ada yang mengatakan bahwa dapat memahamkan agama sampai mendalam itu Kautsar, bukan senang. Ada seorang ustadz ya Allah. Sudut-sudut Quran itu tahu. Inna a'tainakal kautsar, di mana letaknya Ustaz? Halaman sekian buka di bawah sedikit agak miring. Saya siapalah hafal. Ya, iya. Sampai tahu ya sekian. Kalau saya panggil suruh silsilah Sarawak dia hafal. Hafal. Jadi orang hafal Quran itu yang lain itu mudah menghafalnya. Saya si hafal Quran. Ketika sekolah gagal Quran, yang lainnya pening kepala. Tapi kalau lulus Quran, ringan yang lain. Al-Kautsar. Ya, nikmat ya. Mari sama-sama kita hafalkan. Mungkin 2 ayat, mungkin 1 surah, mungkin Al-Kautsar. Sampai tulisannya tahu. Ya. Nanti minggu hadapan. Silakan tulis Inna a'tainakal kautsar. Sebab paling pendek ya. Kalau Anda sudah boleh nulis, Anda al-hafidh yang betul. Saya Ustaz, hafalnya cuma Al-Kautsar. Anda hafidh tahu. 30 juz kan utama ya. Itu. Hafal sih perumahan. Hafal. Anda al-hafidh. Dalam bahasa Arab ya. Anda hafal. Hafazan ya. Itu maaf ya kalau ada perbedaan faham. Wa in ta'uddu ni'matallah, itu kesimpulan. La tuhsuha. Ya. Semuanya itu bolehlah kita kumpulkan ke dalam Al-Kautsar karena arti Al-Kautsar adalah sangat banyak buat dihitung. Kata siapa? Kata Allah. Dalam surah Ibrahim ayat 34. Ya.
Jika kamu bilang, kamu hitung, membilang, menghitung, menghisap nikmat Allah, tidak kamu akan dapat menghitungnya. Kalau masih dihitung, masih dapat menghitung, bukan Al-Kautsar. Kalau sudah saya dapat dihitung, itu baru Kautsar. Nah, itu sama dengan kata-kata istilah nih ya. Kalau kita si mampu beli sesuatu, maknanya mahal barang itu. Kalau kita dapat beli murah. Surga, nikmat, Al-Kautsar. Sebab saya dapat dinilai. Sukar, banyak nilainya, tingginya, fadilahnya, kenikmatannya. Ya, oleh itu sukar dibayangkan ya. Sesuatu yang sukar dibayangkan itu istimewa. Sebab itu hendaklah engkau sholat karena Tuhanmu. Tadi saya katakan tanda syukurnya dalam Islam. Lalu pengorbanan perlu. Lalu ulama mengatakan sholat itu juga pengorbanan, tahu? Ya, latihannya. Sedang ngantuk, bangun subuh, kan pengorbanan. Sedang ngaji, azan, kan pengorbanan. Mudah-mudahan kita ulang-ulang dapat meresap untuk kita. Sekali lagi, hidup ini adalah perjuangan. Perlu pengorbanan. Dan kita diberi nikmat begitu ramai, begitu banyak. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan perjuangan kita dan meringankan pengorbanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.